diolah di satu secara statistik, kemudian ditampilkan dalam bentuk forest plot seperti ini gambarnya, sehingga kita akan dengan mudah mengambil kesimpulan dari gambar ini tanpa harus membaca naskah kesimpulannya. Dengan misalkan ini dibaca out ratio-nya. Nah, apa maksudnya out ratio 3,4? Berarti ini tergantung, ini berarti efektivitasnya 3,4 kali lebih besar pada yang sebelah kiri ini, biasanya yang obat utamanya, yang sebelah kanan ini pembandingnya. Nah, kebetulan ini dibandingkan, kalau lihat dari judulnya, membandingkan Celecoxib dengan diclofenac. Jadi di sini adalah 3,4 kali itu lebih besar untuk Celecoxib dibandingkan diclofenac. Nah, di sini ada persen CI biasanya atau P-nya. Persen CI-nya ini 2,17 sampai 5,32. Itu artinya ujung sini sampai ujung sini. Selama dia tidak menyeberangi angka 1, itu berarti dia signifikan secara statistik. Jadi melihatnya sebetulnya mudah. Ini. Jadi dengan melihat ini langsung kelihatan ini signifikan atau tidak. Terus kemudian berapa magnitude-nya berapa. Kalau baca di kesimpulan artikelnya biasanya angka-angka ini tidak ditampilkan. Nah, di samping itu, pada penelitian ada dari meta-analisis ini dihitung juga tentang penurunan nyeri, skala nyerinya menggunakan PAS score. Ini kebetulan condong ke Celecoxib. Penurunannya seperti ini, minus 1,44. Nah, kalau dilihat lagi ini tidak menyeberang, ini tegak lurus, nah, berarti ini juga signifikan. Nah, itu statistiknya signifikan. Nah, pada penelitian yang lain, Celecoxib juga lebih efektif ketika harus menurunkan nyerinya. Misalkan pada baseline hampir sama nyerinya, pada hari ketiga sudah mulai berbeda, ya, dan ini total penurunannya sekian. Kalau dilihat dari selisihnya, ya, 42,8 dan satunya 39. Lanjutannya sampai hari ke-7 juga masih turunan. Ini membandingkan antara persepsi dari pasien dan persepsi dari dokternya. Jadi pasiennya mempersepsi bahwa Celecoxib ini pada hari ketiga dan ke-7, ya. Kemudian yang dokternya juga sama. Jadi ini identik tingkatnya. Pada populasi Asia di ankle sprain, ini juga pada sebagian besar pasien dengan Celecoxib kembali ke fungsi normalnya, aktivitasnya lebih besar daripada yang diclofenac. Lihat angka-angkanya jauh lebih besar pemulihannya dibandingkan diclofenac. Nah, ketika kita melihat pada low back pain yang akut, gitu ya, kelihatannya di sini yang diclofenac selisih sedikit, ya, dengan Celecoxib, tapi efek sampingnya kalau kita lihat lebih banyak muncul pada diclofenac, mulai dari yang mild sampai moderate lebih banyak, sementara di Celecoxib moderate aja nggak ada yang muncul, cuma sampai ke mild saja, dan itu tidak banyak yang dialami oleh pengguna diclofenac. Padahal penurunannya juga ya, relatif sama. Ini selama 6 bulan pada pemakaian jangka panjang, bagaimana biasanya orang mengkhawatirkan pemakaian dalam jangka panjang, ya, aman atau tidak, terutama untuk lambung dan sebagainya. Ini kebetulan untuk tukak pada lambung juga lebih aman pada Celecoxib. Sampai ditemukan bahwa Celecoxib itu 4 kali lebih aman dalam hal gastrointestinal, ya, dibandingkan dengan diclofenac, termasuk dengan anemia. Ya. Jadi ini selisih jumlah pasien yang mengalami gangguan saluran cerna antara pengguna diclofenac dengan Celecoxib. Ini juga kejadian anemia yang mungkin karena bleeding dan sebagainya sehingga sampai anemia. Dalam hal risiko kardiovaskular, Celecoxib juga cukup aman dibandingkan eparicoxib dengan diclofenac dan lain-lain. Ini juga hasil penelitian yang lain mengatakan bahwa Celecoxib punya resiko yang lebih rendah dalam hal myocardial infarct, penyebab myocard infarct akut, ya, dan serangan jantung mendadak.
Bagaimana mengelola resiko? Jadi seringkali orang kalau dilihat dari tadi juga ada resiko pada kardiovaskular dan juga ada resiko pada saluran cerna, seringkali yang diungkapkan seperti itu. Ada beberapa isu terkait dengan keselamatan dalam menggunakan NSAID, yaitu tentang kardiovaskular, perdarahan pada lambung, dan juga tupak pada lambung, dan juga toksisitas pada hepar dan kerusakan pada ginjal. Yang kita bahas satu-satu kira-kira ini bagaimana dampaknya masing-masing. Kalau kita lihat, semakin dia condong ke COX-1 selektif, semakin COX-1 selektif, dia resiko kardiovaskularnya semakin rendah sebetulnya. Nah, sebaliknya, semakin COX-2 semakin tinggi resikonya. Tapi resiko gastrointestinalnya semakin besar pada COX-1. Jadi ini gambar ini memudahkan kita untuk mengingat bahwa ini saling bertolak belakang. Jadi semakin aman terhadap jantung, ininya juga resiko terhadap gastrointestinalnya semakin tinggi. Nah, bagaimana resiko kardiovaskular ini mulai dari peningkatan tekanan darah, terus menghentikan obatnya, terus kemudian bisa juga sampai pada terjadinya trombosis dan hepatitis dan penyumbatan. Ya. Di sini juga sampai bleeding. Gitu. Nah, kebetulan di sini di tengah-tengah ini celecoxib dan diclofenac hampir dekat, gitu ya. Jadi semakin oranye ini semakin COX-2, semakin hijau ini semakin apa namanya? Semakin COX-1, gitu ya. Nah, ibuprofen dan naproxen ini murni COX-1. Itu gambaran sederhana ya untuk membandingkan. Toricoxib ini tempatnya di sini berarti lebih beresiko terhadap kardiovaskular. Nah, yang lainnya gambar ini in vitro ya, estimasi hipotetik in vitro, mirip dengan tadi. Semakin tinggi dosisnya itu adalah resiko gastrointestinalnya. Ini yang COX-2 semakin tinggi dosisnya, resiko gastrointestinalnya semakin rendah. Ini semakin tinggi yang hijau ya, resiko gastrointestinalnya, sementara resiko kardiovaskular yang ungu ini sama saja, baik yang non selektif, COX-1 selektif maupun yang COX-2 selektif. Nah, kalau lihat ini gambar hasil meta analisis ini lagi, ini sangat banyak data supaya lebih meyakinkan, gitu ya. Yang ini diclofenac ini coba lihat. Dibandingkan dengan placebo ya, ini dibahas dari outcome-nya adalah dari dipercepat nggih Pak Frans, mohon maaf. Oh ya. Nggih. Ini menggambar semua ini signifikan secara statistik dan diclofenac dibanding placebo lebih ini relatif risknya adalah sekian kali lebih besar resikonya untuk mengalami kejadian-kejadian ini yang terkait dengan kardiovaskular. Ya. Nah, sementara selective COX-2 inhibitor dibandingkan yang non-naproxen, NSAID, ini tidak signifikan terhadap vascular event-nya. Jadi, baik yang kecuali sama naproxen ya, dia kalah sama naproxen. Nah, COX-2 inhibitor ini lebih tidak ada bedanya resiko jantung dengan yang non-selektif. Maksudnya itu ini, ya, gambar ini. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Nggak ada satupun NSAID yang bebas resiko, tapi bisa diminimalkan dengan memilih NSAID itu berdasarkan resiko faktor resiko pasiennya, gitu ya. Apa saja? Ada dua, resiko pada kardiovaskular dan resiko pada gastrointestinal. Ya, resiko pada kardiovaskular ini ada dua, yang high sama low, ya, kardiovaskular risk. Ciri-cirinya gimana? Kalau dia harus menggunakan aspirin, dia berarti tergolong punya resiko kardiovaskular tinggi, ya. Sementara kalau yang low risk, dia tidak butuh aspirin, ya, butuh loh ya. Sementara yang resiko gastrointestinal, jadi ada dua ya pertimbangan untuk milih. Yang pertama adalah high risk itu kalau punya kejadian ini. Ya. Dulu pernah riwayat complicated ulcer dan punya lebih dari dua faktor resiko lah. Faktor resikonya di bawah ini. Usianya lebih dari 65, menggunakan NSAID dosis tinggi, terus juga pernah uncomplicated ulcer, juga menggunakan aspirin low dose seperti untuk antiplatelet dan sebagainya.
dia akan